Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hampir seluruh organisasi sektor publik mengembangkan sistem informasi di organisasinya masing-masing. Pengembangan sistem informasi tersebut merupakan investasi yang sangat berharga dan membutuhkan usaha yang besar pula. Maka Reformer melakukan aksi dan tindakan dengan membuat suatu konsep pelaksanaan aksi perubahan dengan judul Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kinerja atau ASIK Bekerja. Adapun tahapan perkegiatan yang dilaksanakan pada aksi perubahan tersebut, yakni pertama, terciptanya dukungan stakeholder internal dan eksternal. Langkah membangun komitmen dalam aksi perubahan adalah langkah untuk menyamakan persepsi terhadap semua komponen yang terlibat dalam aksi perubahan ini. Milestone ini terdiri dari beberapa kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk memastikan seluruh stakeholder yang akan dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan ASIK Bekerja memiliki komitmen yang sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya melakukan konsultasi dengan mentor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan aksi perubahan yang telah diseminarkan sudah dilakukan perbaikan sehingga siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan stakeholder internal agar pelaksanaan rencana aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam milestone. Maka pada tanggal 7 Juni 2021 melaksanakan rapat internal dengan seluruh pejabat atau PNS, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk menyampaikan rencana aksi perubahan yang telah dipaparkan pada saat seminar. Melakukan konsultasi dengan stakeholder eksternal. Untuk dukungan stakeholder eksternal mulai dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2021. Adapun stakeholder eksternal, diantaranya Bupati Polewali Mandar. Reformer membangun komitmen dengan Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar. Reformer juga membangun komitmen dengan Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsir Rahmat. Dan di hari yang sama, Reformer bertemu dengan Asisten Administrasi Umum Muhammad Nawir sebagai lintas koordinasi dari Unit Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Reformer bertemu dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Muhammad Darwis sebagai unit kerja yang menangani kinerja organisasi. Dan di hari yang sama, Reformer bertemu dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Inengah Trisumadana sebagai unit kerja yang sangat diharapkan untuk membantu pelaksanaan integrasi sistem informasi. Selanjutnya, Reformer meminta dukungan kepada unit kerja yang menjadi lokus atau pilot project terhadap rencana aksi perubahan untuk mengukur sejauh mana pengukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi dapat terupdate dalam integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Pendapatan, Kepala Balit Banreng, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, terbentuknya tim kerja, di mana kegiatan yang dilakukan narasumber pada sosialisasi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Reformer menyampaikan hal yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Kegiatan kedua melakukan identifikasi sumber daya tim kerja sebagai upaya dalam menyamakan persepsi dan sekaligus melakukan identifikasi bagi calon tim kerja inovasi perubahan ASIK Bekerja. Dan dalam rapat tersebut telah disepakati susunan keanggotaan tim kerja efektif aksi perubahan integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja atau ASIK Bekerja. Tim yang telah terbentuk akan disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku mentor dalam pelaksanaan aksi perubahan ini untuk mendapat persetujuan dan penetapan melalui surat keputusan. Kegiatan ketiga, menyusun SK pembentukan tim kerja. Reformer melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tentang pembentukan tim kerja efektif aksi perubahan integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja atau ASIK Bekerja sesuai dengan susunan keanggotaan yang telah disepakati pada rapat. Kegiatan keempat, melakukan rapat tim kerja. Reformer melakukan rapat dengan tim kerja efektif. Untuk kelancaran pelaksanaan aksi perubahan, semua anggota tim bersedia membantu menyelesaikan aksi perubahan tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan guna kelancaran penyusunan integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja atau ASIK Bekerja. Kegiatan kelima, menyusun uraian tugas tim kerja. Bersama dengan rapat tim kerja, Reformer melakukan pemetaan uraian tugas dari masing-masing keanggotaan tim yang telah terbentuk. Adapun uraian tugas, diantaranya ketua,
yang memimpin tim kerja agar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan sesuai dengan tahapan. Sekretaris menyiapkan dokumentasi dan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan aksi perubahan, dan anggota melakukan identifikasi sistem yang akan diintegrasikan dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan aksi perubahan. Kegiatan ke-6 mengikuti rapat penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam rapat tersebut, yang menjadi kendala dalam aspek penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik sampai saat kinerja organisasi dengan kinerja individu belum terintegrasi. Ketiga, tersusunnya desain model atau interface sistem informasi kinerja. Adapun kegiatan yang dilakukan, menyusun flowchart sistem informasi terintegrasi. Reformer melakukan rapat dengan tim kerja efektif untuk melakukan penyusunan flowchart integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Suatu flowchart dapat membantu untuk mengerti dan melihat bentuk sebuah sistem yang sedang berjalan. Kegiatan kedua menentukan item sistem informasi terintegrasi. Dalam rapat tersebut disepakati ada 4 sistem informasi yang diintegrasikan dalam hal untuk mengukur kinerja organisasi dengan kinerja individu. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan suatu sistem secara keseluruhan yang sistematis, terdiri dari perangkat lunak pengolah data, perangkat penyimpanan data, dan perangkat komunikasi yang saling berhubungan, ketergantungan, dan saling menentukan dalam menyajikan informasi di bidang kepegawaian yang meliputi data utama seperti nama, NIP, tempat tanggal lahir, pangkat atau golongan ruang, jabatan dan unit kerja, riwayat keluarga, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, dan dokumen digital arsip kepegawaian. Kegiatan ketiga, uji coba integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja. Uji coba ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang masih tidak berkesesuaian dengan kebutuhan atau memeriksa error sebuah sistem. Mengingat masih ada beberapa sistem yang tidak berfungsi sesuai dengan flowchart, maka perlu dilakukan perbaikan. Kegiatan keempat, evaluasi penyusunan perencanaan kinerja. Hal tersebut dilakukan untuk melihat indikator sasaran program yang tertuang dalam RPJMD, apakah sudah sesuai dengan hasil cascading kinerja organisasi, serta memudahkan seluruh pejabat eselon 2, 3, dan 4 dalam melakukan penginputan pengukuran kinerja. Kegiatan kelima, evaluasi integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja tahap pertama. Evaluasi ini dilakukan karena masih adanya beberapa sistem yang tidak berfungsi sesuai dengan flowchart. Tahap kedua, di mana hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah sistem informasi saling terintegrasi dengan aplikasi yang lain sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal untuk menunjang kinerja organisasi dan kinerja individu PNS. 4. Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan server sistem informasi, memastikan koneksi internet, dan menyiapkan tenaga operator. Kelima, tersedianya data perencanaan kinerja. Adapun kegiatan yang dilakukan menyiapkan data perencanaan kinerja, rapat pelaksanaan updating data perencanaan kinerja, dan evaluasi hasil updating data perencanaan kinerja pada sistem informasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Juli tahun 2021, saya resmikan aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh 7 orang peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar sebagai berikut. Integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja, asik bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimuddin SPD MSI selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh reformer Saudara Surahman Akbar SSTP MADM KP pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar dengan judul Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kinerja atau yang disingkat ASIK Bekerja. Mantap. Di tengah persoalan kepegawaian khususnya di daerah saat ini yang semakin kompleks, Saudara Surahman Akbar SSTP MADM mencoba untuk mengangkat aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kinerja atau ASIK Bekerja untuk menjadi solusi bagi sekian permasalahan kepegawaian itu. Saya Darwin Badardin, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, mendukung sepenuhnya reformer Surahman Akbar terkait dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah kepegawaian ini dalam aksi perubahan integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja atau ASIK Bekerja. Sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anis Mukim MM selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dengan ini memberikan dukungan dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh reformer Surahman Akbar SSTP ADM KP pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar dengan judul Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kinerja atau yang disingkat ASIK Bekerja. Sukses. Kita sudah baca rencana aksi perubahan dari Saudara Surahman Akbar tentang integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja atau ASIK Bekerja. Nah, setelah saya memahami isinya, ini sangat bagus, dan saya sebagai Kepala Badan, saya Budi Tomo, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, memberikan dukungan dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh reformer kita, Saudara Surahman Akbar, pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima di Kementerian Dalam Negeri PPSDM. Sukses selalu Pak Surahman. Semoga apa yang ditulis di dalam rencana aksi ini bisa segera diwujudkan, dan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan penilaian kinerja terhadap para PNS yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hajar Rahmin MSc selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dengan ini memberikan dukungan dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh reformer Surahman SSTP pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 5 PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar dengan judul
integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja atau yang disingkat Asik Bekerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwis, SSPT IDM, selaku Kepala Bagian Organisasi Perserikatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ini memberikan dukungan dalam aksi perubahan organisasi yang dilakukan oleh Saudara Reformer, Saudara Surahman Akbar, SSPT Tim Admin KP, pada pelatihan kepemimpinan Selasa Angkatan 5, PSDM Kementerian Regional Makassar, dengan judul Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kinerja atau disingkat Asik Bekerja. Ini sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawir SOS MSc selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ini memberikan dukungan dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Reformer Surahman Akbar STP ADMKP pada pelatihan kepemimpinan administrasi angkatan kelima dengan judul Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kinerja atau yang disingkat